Nah, ini tinggal tambahkan saja ke RSI-nya ya gitu teman-teman ya. X exposure ini tambahkan di drag ke RSI dan dia akan muncul di RSI. Halo guys, kembali lagi bersama saya di Automatic Trader. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita mau ngebahas tentang indikator eye exposure ya teman-teman ya. Jadi untuk menambahkannya kita bisa ke insert ya di sini, kemudian indikator, ke custom, dan di sini ada eye exposure ya teman-teman ya, tentu saja di sini. Atau kita ke navigator ya, navigator Ctrl N kayak gini, di indikator sini juga ada ya. Ini kita scroll ke bawah, nggak perlu scroll ya. Ini ada exposure, kita langsung drag ke chart seperti ini ya. Kalau untuk inputnya ya seperti ini, dia cuman ada pilihan di sini pilihan warna ya, mungkin sesuai kebutuhan atau selera kita. Kemudian ada level yang bisa ditambahkan dan juga visualisasi ya. Oke, kita langsung klik saja. Untuk tampilannya seperti ini teman-teman ya. Jadi fungsi dari indikator ini adalah untuk menampilkan informasi dari pairnya apa, kemudian lotnya berapa, transaksinya buy atau sell, dan juga profitnya itu berapa gitu ya, secara detail ya teman-teman ya. Oke, di sini transaksi kita masih 0 ya, jadi di sini belum ada informasi yang ditampilkan. Kalau misalnya kita buy di sini teman-teman ya, GBP USD 0,01 kita buy seperti ini. Ya, di sini sudah kelihatan ya teman-teman. Di sini sudah menampilkan GBP USD dealnya 1 ya. Jadi ada satu transaksi gitu dengan lot 0,01 harganya di sekian, dan juga profitnya minus 16 ya di sini. Jadi detailnya bisa kelihatan ya. Ini untuk para scalper ya, itu saya kira bisa sangat berguna karena kita nggak perlu harus membuka tab terminal ya teman-teman. Kemudian kalau misalnya kita buka di pair lain gitu ya teman-teman, misalnya di Euro JPY seperti ini. Oke, di sini kita belum tambahkan ya. Kita template-nya kita save secara default ya. Ya, kalau kita mau menyimpan template default yang ada objeknya, itu sebaiknya objeknya dibuang dulu ya teman-teman, kayak gini. Nah, ini dihapus dulu baru save secara default ya. Karena objek itu kalau di save template kayak gini dia ngikut kesimpan ya teman-teman ya. Nah, ini kita tinggal aktifkan dan dia langsung otomatis ya teman-teman. Nah, di sini kalau kita aktifkan juga nah gitu langsung otomatis. Nah, di sini misalnya kita open transaksi gitu ya di Euro JPY misalnya di sini dengan sell misalnya 0,01, maka dia akan secara otomatis terdetek ya gitu ya teman-teman. Nah, dengan lotnya 0,01 gitu, sell di Euro JPY. Nah, itu dia ya, langsung otomatis tertambahkan gitu ya. Nah, di sini untuk GBP USD ini kan ada satu deal dengan buy ya. Kalau kita misalnya sell teman-teman, dia akan otomatis terdeteksi sellnya teman-teman ya. Oke. Ya, seperti ini. Kita tunggu ya, nunggu tick. Nah, seperti ini ada dua deal yaitu buy dan sell. Di sini kelihatan ya lotnya 0,01 dan 0,01. Profitnya tentu saja di lock ya, karena kita hedging buy dan sell gitu. Nah, gitu teman-teman ya. Saya kira ini indikator yang sangat berguna. Dan mungkin ada teman-teman yang kepikiran, wah itu nambah-nambahin chart bang gitu misalnya gitu ya. Yang pertama tipsnya ini bisa digabungkan ke itu ya teman-teman ya, ke indikator yang lain. Misalnya kita buka RSI misalnya seperti ini teman-teman. Nah, ini tinggal tambahkan saja ke RSI-nya ya gitu teman-teman ya. X exposure ini tambahkan di drag ke RSI dan dia akan muncul di RSI sini ya. Jadi kita nggak perlu nambah-nambahin chart baru gitu ya. Sorry, nambah-nambahin ini Windows ini baru ya. Jadi menu-menuin gitu. Kemudian teman-teman kalau misalnya nggak suka seperti ini juga ya, ini kita hapus dulu. Misalnya kurang cocok, wah bang itu nambah-nambahin, misalnya pengen tampilannya di sini gitu, di bagian chart utamanya gitu. Itu kan indikatornya di separate window ya teman-teman ya, istilahnya di codingnya itu. Nah, sini ya, ini dia indikatornya itu secara terpisah gitu, windownya secara terpisah. Kita tinggal ganti saja ini menjadi indikator chart window ya teman-teman, seperti ini. Kita compile. Nah, nanti dia akan munculnya di sini teman-teman ya, itu. Nah, seperti itu teman-teman ya, di atas ini gitu. Jadi nggak menu-menuin tab gitulah ya istilahnya ya, gampangnya.
Oke teman-teman, jadi cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa menambah referensi pengetahuan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa buat like dan subscribe kalau suka dengan konten-konten seperti ini. Dislike aja kalau nggak suka. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.